Alhamdulillah jamaah majlis Masjid Al-Ikhlas yang semoga semuanya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selalu dituntun setiap langkah hidupnya dan selalu dijauhkan dari berbagai macam musibah. Minggu lalu kita membahas mengenai mandi, pembahasan mandi. Kemudian di akhir pembahasan mandi, beliau menekankan, Al-Imam Al-Ghazali, beliau menekankan bagaimana di dalam mengamalkan setiap perintah Allah diusahakan disempurnakan dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya baginda Rasulullah SAW. Karena beliau mengatakan wa ma'adaha sunanun muakkadatun. Perkara-perkara yang diwajibkan atau yang difardukan dalam rukun-rukun sholat, rukun-rukun wudu, rukun-rukun mandi, maka selain perkara yang diwajibkan tersebut itu dihukumi dengan perkara sunnah muakkadah. Itu sunnah yang senantiasa Nabi itu biasakan mengamalkan amalan tersebut di dalam menjalankan ibadah-ibadah fardu. Contohnya, kalau kita mau sholat, maka Nabi biasa setelah takbir membaca doa kabiro, doa iftitah. Maka doa iftitah termasuk sunnah muakkad. Nah, sunnah-sunnah ini bagaimana kita pentingkan, kita perhatikan sampai tingkatannya kita tuh merasa ada sesuatu yang kurang di dalam ibadah fardu kita apabila kita meninggalkan amalan-amalan sunnah tersebut. Cuma kalau kita mengamalkan ibadah fardu tetapi sunnah-sunnahnya kita tinggalkan, kemudian dalam hati itu tuh biasa aja, nggak ada yang kurang gitu. Ibarat kalau makan tuh nggak ada sambelnya. Kira-kira orang yang biasa makan sambal atau nggak ada petenya, biasa makan ada pete, kira-kira kalau nggak ada pete sama sambal kurang nggak rasanya? Orang tuh kalau makan tiap hari ada sambelnya gitu, maka satu waktu makan nggak ada sambal kayak kurang gitu. Dia cari tuh sambal di warung-warung. Kenapa? Karena biasa makan pakai sambal. Lah urusan makan aja kita bisa ngerasa ada yang kurang. Bagaimana dengan ibadah-ibadah sunnah yang itu melebihi daripada itu 70, melebihi daripada urusan makan. Urusan makan. Saya kata ibadah fardu tadi. Maka beliau mengatakan di sini fadluha katsirun, ibadah-ibadah sunnah itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Maknanya apa? Kalau kita meninggalkan satu saja daripada sunnahnya yang mulia baginda Nabi Abu Muhammad SAW, kalau keutamaannya banyak dan kita tinggalkan, berarti kita adalah orang yang paling rugi. Paling rugi. Biarpun dia melaksanakan ibadah fardu, tapi dia meninggalkan satu sunnahnya baginda Rasulullah SAW, maka dia termasuk orang yang paling rugi. Contohnya apa? Fardhu siwak. Orang yang sholat dengan siwak 70 kali lipat keutamaannya dibanding orang yang sholat gak pakai 70 kali. Bisa gak kita sholat 70 kali lipat? Ini sholat subuh 70 kali bisa gak? Coba ada yang bisa gak? Gak ada yang bisa. Tapi dengan adanya ibadah sunnah, siwak udah selesai. Cari tuh di luar ranting tuh, kalau nggak ada siwak kayu arok tuh, itu potong ya ranting yang kering,
rati yang keringnya udah mati, kesek. Niatnya apa pakai? Selesainya buang. Karena tadi apa? Setiap ibadah yang kita lakukan dengan contohnya siwak, maka 70 kali li. Orang yang sholat dengan apa nih? Udang-udang atau sorban lah. Oh, ada contohnya itu. Ini yang biasa absen hadir. Orang yang sholat pakai sorban, maka bagaimana? Nilai ibadahnya 70 kali lipat lebih utama tanpa sorban. Siwak udah siwak, sorban. Maka gini, kalau orang tadi itu apa namanya? Sebelum sholat subuh melakukan sunnah qobliyah subuh gitu. Nanti perasaannya tuh kayak ada yang kurang gitu. Nanti dia habis sholat subuh mau terlambat gitu. Maka habis sholat subuh dia langsung sholat sunnah qobliyah subuh. Maknanya apa gitu? Ada sesuatu yang kurang marah di hati kalau kita meninggalkan satu ibadah sunnah. Tapi tadi kalau perasaan itu biasa, udahlah yang penting sholat. Atau yang penting wudu, yang penting mandi, ngapain ribet jebar-jebur selesai. Beliau mengatakan fadluha katsir, orang yang tidak mengamalkan sunnah bukan tidak apa-apa, tapi dia adalah orang yang sangat-sangat rugi. Itu 1 derajat di surga itu bandingannya seperti bumi dan langit. Bagaimana kalau 70 derajat? Itu baru 1 sholat. Bagaimana kalau 2? Bagaimana kalau sholatnya setahun? Tanpa siwak sama orang yang sholatnya setahun dengan derajatnya jauh. Kapan ini kita tahu? Nanti setelah Israel datang. Kalau Israel belum datang ya udah biasa aja. Dunia ini kayak gak ada apa-apanya. Orang yang sholat seperti biasa, orang yang gak sholat seperti biasa, semuanya. Orang yang tak sholat rezekinya lebih banyak, orang yang sholat malah rezekinya seperti biasa aja. Nanti setelah Israel wafat, oh ternyata pahala sholat saya begini, oh ternyata pahala siwak saya begini. Sekarang seperti biasa saja. Kalau keutamaan ibadah itu Allah tampakkan langsung secara nyata sekarang, semua orang masuk Islam. Semua orang mengamalkan agama. Semua orang sholat subuh berjamaah. Tapi tidak Allah tampakkan sekarang. Ya ini namanya bagian daripada keimanan. Kita yakin gak itu dengan keutamaan itu? Saya mau tanya, ini orang-orang yang belum pernah misalnya ke Samudra Atlantik, ada yang pernah gak ke sana? Orang di antara itu? Ada yang belum pernah kan? Coba, kira-kira Samudra Atlantik itu ada apa gak sekarang? Hah? Tahu ya? Kan belum pernah lihat apa? Belum pernah ke sana? Ada yang pernah sampai. Hah? Ada yang sudah sampai. Tapi kita kan belum pernah merasakan, belum pernah tahu. Tapi semua kita ada, pasti ada, saya yakin. Kayak Amerika, belum pernah ke Amerika. Terus kalau ditanya Amerika ada apa enggak? Jawabnya yakin nggak? Yakin ada. Padahal dia belum pernah ke sana. Lah ini ibadah-ibadah sunnah, keutamaan sunnah, kita yakinnya harus melebihi adanya Amerika. Karena siapa? Yang langsung menyampaikan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau media bisa aja bohong, bisa aja kita ditipu. Sebenarnya Samudra Atlantik itu nggak ada, bisa saja. Kenapa? Media. Sama kan bacanya di buku, terus ada berita. Kalau nggak ada gambar yang menggambarkan itu Samudra Atlantik, gitu. Kita udah seyakin itu dengan adanya itu. Tetapi ya tadi itu, kenapa ibadah-ibadah sunnah, ibadah-ibadah yang di situ Nabi sering mengamalkan, sholat duha, sholat tahajud, sholat witir, itu Nabi sudah ini keutamaannya, ini keutamaannya, ini keutamaannya. Tapi kita nggak pernah yakin. Tandanya nggak yakin apa Pak? Hah? Salah satunya. Mungkin dia siwakan di rumah kita nggak tahu. Apa Pak? Berarti kerjain, tapi kita nggak tahu. Kemudian wasawabuha jazilun. Kemudian pahalanya ibadah sunnah di samping keutamaannya tadi. Wasawabuha
Dan pahalanya orang yang mengamalkan satu sunnah jazilun sangat besar, azimun sangat besar. Udah kalau nggak amalkan sunnah, maka apa tadi rugi dengan ketinggalan keutamaan, rugi dengan kehilangan pahala yang begitu besar. Wal mutahawanu biha khasirun. Orang yang meremehkan sunnah, nganggep enteng. Mutahawan itu orang yang nganggep enteng. Ya udahlah, gak dosa ini. Itu nganggep enteng loh. Ya udahlah, yang penting sholatnya sah. Ini namanya apa? Menganggap enteng. Siapa itu orang yang menganggap enteng? Khasirun. Dia dalam keadaan adalah orang-orang yang rugi. Bal huwa bi asli faraidihi mukhatirun. Tidak hanya rugi orang yang menganggap remeh sunnah, dia tidak hanya rugi, bahkan ibadah fardunya dikhawatirkan. Ibadah fardunya dikhawatirkan. Kenapa? Karena dia meremehkan sunnah. Akhirnya apa? Dia hanya mengamalkan ibadah-ibadah fardu saja, yang mana ibadah fardunya itu jauh dari kata sempurna, banyak kurangnya. Maka tadi itu ibadah sunnah itu datang untuk menambal. Ibadah sunnah itu datang untuk menyempurnakan ibadah fardu. Maka dalam sebuah riwayat tadi itu kalau ada orang dia misalnya nggak ibadah, sholat fardunya ada yang kurang nih. Misalnya nih sholat subuhnya tadi 1 rakaatnya itu ada yang dianggap nggak sah. Maka ada sebuah riwayat 70 ibadah sunnah yang dia lakukan itu nanti di akhirat akan menambal hisabnya kurangnya 1 rakaat ibadah fardu. 1 rakaat ibadah fardu, tapi ditambah dengan 70 ibadah sholat sunnah. Maka tadi orang yang menganggap remeh ibadah sunnah, dia dalam ibadah fardunya dalam kekhawatiran ini sempurna atau tidak. Kalau ibadah fardu tidak sempurna, maka pasti tidak akan diterima. Maka supaya ibadah fardu kita ini diterima, minimal tuh terjaga, gitu. Terhati-hatilah dari tidak termakbulnya ibadah fardu, maka kita sempurnakan dengan ibadah sunnah. Dibanding selain itulah, intinya tuh sunnah itu, kalau kita mikirin ibadah sunnah itu, maka dalam hati kita bagaimana supaya ada semangat, gitu. Supaya ada apa? Semangat gitu. Tadi tanamkan dalam hati gitu. Ibadah sunnah ini bukan ibadah biasa, tapi ibadah luar biasa. Nanti setelah ibadah sunnah, dalam kitab-kitab itu ada menyempurnakan ibadah sunnah. Jadi ada sunnah, ada menyempurnakan ibadah sunnah. Contohnya, wudu 2 kali itu sunnah. Wudu 1 kali itu apa? Basuhan 1 kali, jangan lupa. Basuhan 1 kali itu fardu. Basuhan 2 kali itu sunnah basuhan 2 kali. Nabi pernah membasuh basuhan 2 kali. Tapi membasuh 3 kali itu menyempurnakan sunnah. Kalau orang menyempurnakan sunnah, kira-kira fardunya sah apa enggak? Pasti sah. Karena dia telah menyempurnakan sunnah. Wallahu a'lam. Ini saya lengkap aja Pak. Adabut tayammumi, bab menerangkan tayamum, adab-adabnya tayamum. Tadi awal kita bahas wudu, selesai. Kemudian yang kedua tadi bahas apa? Mandi. Sekarang kalau orang bangun tidur airnya mati. Jadi beliau sudah nyusun gitu. Jadi kalau ada orang bangun tidur nggak ada air, bagaimana yang dia lakukan? Apa yang harus dia kerjakan? Maka dalam agama Islam ada rukhsah atau ada keringanan bagi kita yang ibadahnya itu diwajibkan wudu tetapi tidak menemukan air. Di antara hikmahnya tayamum itu apa? Tidak ada alasan untuk kita bagi kita untuk
mengerjakan ibadah. Maka bagaimanapun kondisinya, gitu, bagaimanapun keadaannya, bahkan dalam usul fikih itu, saking kita tuh gak ada alasan untuk tidak sholat, gitu. Tidak ada alasan untuk tidak sholat. Dalam kitab usul fikih itu ada orang sholat zuhur dengan 4 kiblat. Berapa kiblat kan? 4 kiblat. Siapa itu? Ini dalam kitab usul fikih, tapi jangan diamalin. Kecuali Bapak pergi ke hutan Amazon. Hutan apa? Amazon. Gak ada masjid, gak ada orang Islam gitu. Jadi ada orang selalu sholat dengan 4 kiblat. Apa itu? Ketika orang sholat tapi gak tahu arah kiblat. Kan kalau alasan saja, saya gak tahu kiblat ini di negerinya orang-orang yang gak ada masjidnya, kan bisa alasan. Tidak. Gitu. Udah pakai kompas. Kemudian misalnya pertama arahnya ke sana, kompasnya arahin. Gitu. Tiba-tiba ada orang lewat, Pak, di kiblatnya sana. Dia boleh langsung putar ke mana? Kanan. Nanti setelah rakaat ketiga ditambah lagi kiblatnya ke sana, dia putar lagi ke sana, tanpa harus mengulang rakaat ke-1, rakaat ke-2. Ini dalam kitab usul fikih, dasar-dasar Islam itu diterangkan tadi itu. Apa? Ada orang sholat 4 kiblat. Kenapa? Karena dengan istiad pertama itu sudah menggugurkan di rakaat pertama. Istiad kedua itu sudah menggugurkan di rakaat kedua. Ini pembahasannya panjang. Ini maknanya apa? Di antara maknanya tadi tidak ada alasan untuk kita untuk tidak mengamalkan satu ibadah, terutama ibadah fardu. Gak ada air ya tayam. Gak ada tayam, ngapain Pak? Gak ada tayamum. Kalau gak ada tayamum, sholat lihurmatil waktu. Misalnya dalam pesawat tuh kan gak ada debu ya, gak ada debu, kan AC ruangannya misalnya. Kemudian apa lagi? Kita gak tahu arah kiblat, udah masuk waktu sholat. Maka apa? Ya kita dianjurkan biar gak ada tempat wudhu, biar gak ada tempat tayamum, biar apa lagi? Gak tahu arah kiblat, maka kita sholat lihurmatil waktu, untuk menghormati waktu, bukan sholat fardu, untuk menghormati waktu fardu tersebut. Nanti udah nyampe mana tujuan baru qadha sholat. Itu orang-orang yang macet tengah jalan gitu, terus nggak bisa turun karena macet, masjid nggak ada, ya udah takbir lihurmatil waktu. Nanti sampai rumah sholatlah lagi, wajib sholat lagi. Fa'in ajizat an isti'malil ma'i, apabila seseorang itu tidak mampu dari menggunakan air untuk mandi atau untuk bersuci atau untuk wudu. Lifaqdihi, alasan yang pertama. Di sini ada li ahaditsin tati asbabin. Di sini orang itu dia tayamum sebabnya itu di sini sebetulnya ada 6. Yang pertama apa? Lifaqdihi, karena airnya mati. Jadi waktu sholat masuk, kemudian dia tidak menemukan air. Satu alasannya. Ba'da tolabi, setelah dia mencari apa? Air. Jadi tayamum itu nggak bisa, krek mati. Jadi kita putar keran mati. Terus kita nggak nyari ke depan, ke belakang, gitu. Langsung wudu. Maka syaratnya orang faqdul ma, kehilangan air, syarat yang pertama sebelum tayamum dia cari air dulu. Usaha cari air. Kenapa? Tadi kalau dia tayamum, ternyata di sana ada air, maka tayamum nggak sah. Kenapa? Karena kecerobohan dia tidak mencari air. Jadi tidak menemukan air setelah mencari air. Fi waktu sholati, di dalam waktu sholat fardu. Satu tadi tidak menemukan air. Auli uzrin. Yang kedua, orang airnya ada, tapi dia memiliki uzur syar'i min marodin, berupa sakit. Misalnya ada dokter, karena maslahat kesehatan, maka ini diperban tangannya.
Maka bagaimana? Ya tadi, karena perban itu gak bisa dilepas, tangannya luka. Ya tadi, dia sakit yang tidak bisa menggunakan air. Maka alasan yang kedua, uzur syar'i, yaitu sakit. Au limani'in minal wusuli ilaihi. Airnya ada, tapi itu di tempat keran kita ada anjing gila. Anjing gila tahu? Kalau kita ke sana kita malah digigit. Atau misalnya ada ular di situ. Airnya ada, tapi dari tempat wudhunya terdapat hewan buas. Kita nggak bisa ke situ. Maka ini uzur yang ketiga. Airnya ada, tapi kita tidak bisa mendatangi tempatnya air. Di sini disebutkan karena apa? Karena ada hewan buas. Bisa buin, min sabuin, au hanasin, atau bapak terkunci, apa? Terkunci. Contohnya